Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik, sangat mengejutkan, dan tayangan ini sudah kita tunggu berminggu-minggu lamanya, teman-teman. Di mana Polda Metro Jaya melalui Dirkrimumnya pada hari ini, yakni Kombes Pol Iman Imanuddin, akhirnya mengumumkan berkas perkara tersangka Roy Suryo dan juga Tifa sudah P21. Waduh. Apa kabar nih Ugro Seno yang kemarin mengatakan tidak akan P21. Kalau P21, saya akan belajar ke jaksa. Waduh, siap-siap aja kau Ugro Seno belajar sana ke jaksa. Aduh, dan Pak Iman mengatakan bahwa Polda Metro akan segera melimpahkan barang bukti dan juga tersangkanya. Apakah nanti Roy Suryo akan ditangkap, akan ditahan bersama dengan Tifa? Dan sepertinya ya kita tunggu saja lah ya, kapan waktunya mereka pakai rompi oranye. Karena akan diserahkan ke jaksa nih teman-teman. Dan selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Roy Suryo lagi-lagi omon-omon mengenai sebuah kejadian di hari lahir Pancasila kemarin saat Presiden Prabowo digandeng oleh Ibu Megawati. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemudian yang kedua, tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Para tersangka berkas sudah lengkap. Tidak ada lagi revisi ataupun dikembalikan ke penyidik. Tidak ada lagi teman-teman. Jaksa mengatakan sudah lengkap. Dan waduh, barang bukti akan diserahkan, tersangka pun akan diserahkan. Dan ketika nanti diserahkan tersangkanya, itu akan menggunakan rompi oranye. Nah, kapan nih kira-kira Pak? Kapan orang-orang ini bakal ditangkap? Kapan orang-orang ini bakal pakai rompi oranye dan diborgol tangannya? Utamanya si Tifa dan juga si Roy Suryo. Karena kalau nggak salah berkas perkara yang dikirimkan itu baru berkas perkara tersangka klaster kedua. Nah, kapan nih? Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, walaupun ini sedikit membuat hati kita bahagia ya, bahwa berkasnya sudah P21 lengkap, sebentar lagi lanjut ke tahap 2. Waduh. Ini kalau sudah tahap 2, berarti sudah masuk pengadilan. Dan Dirkrimum tadi sudah menjelaskan kalau sekarang mereka berkoordinasi dengan jaksa untuk pelimpahan barang bukti dan juga tersangka. Nah, semoga secepatnya. Kita dorong lagi nih. Kapan diserahkan barang bukti dan tersangkanya? Utamanya tersangkanya nih. Biar pakai rompi oranye dulu mereka ini. Biar kita saksikan ya kan? Biar kita saksikan tersangka-tersangka ini yang selama ini menghina, menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi pakai rompi oranye. Dan dia stop omon-omon congornya di TV teman-teman. Ya nggak sih? Itu yang kita tunggu Pak. Cepatlah. Tapi yang menarik pada peringatan Hari Lahir Pancasila tadi pagi, ketika di situ terjadi momen yang sangat indah itu Mas Refli. Apa itu? Pak Presiden Prabowo bergandengan tangan dengan Ibu Mega tadi. Ya, betul. Ternyata nggak ada Jokowi. Orang yang bikin kepres nggak ada. Tuh, katanya undangannya nggak sampai. Kok bisa undangannya nggak sampai? Kenapa nggak titipin aja tuh orang-orang yang pada mengantri di tembok ratapan itu aja kan sampai? Atau undangan sekarang kan bisa WA. Masa nggak mau terima undangan WA gitu loh. Nah, tapi di luar itu ternyata peristiwa yang lain teman-teman PDIP ini kita harus berikan apresiasi. Nah, mulai bicara mereka ketika melihat rencananya Jokowi yang mau keliling Indonesia, tetapi teman PDIP sekalian nunjukin ijazah gitu Mas gitu. Nah, panik semua ini itu. mengulangi statement atau ibuannya Bu Mega pada tahun lalu ya, setahun yang lalu ketika waktu itu tanggal 17 Mei ya, kalau itu memang asli tunjukin saja ijazahnya gitu ya gitu. Jadi nggak usah terlalu repot-repot, tunjukin aja gitu. Nah, itu yang. By the way, di era channel di dua kejadian. Apa itu? Oh ya.
Oh, di tempatnya Mas Anu ya? Tempatnya Pak Gatot ya? Bukan. Bukan, lain lagi. Oke. Oke, silakan. Nah, terus waktu itu Megawati bilang gini soal polemik Iza. Kalau memang betul, tunjukin aja gitu loh. Nah, itu cocok. Dan waktu itu saya juga meriak dan mengatakan, alhamdulillah masih banyak orang waras ya gitu. Orang waras itu apa? Masih Kalau punya banyak ijazah orang ya tunjukkan. waras. Nggak punya ijazah malah disembunyikan Pak Ugro. Gitu. Iya. Masa punya Belajar ijazah kau sana ke jaksa. membanggakan, malah disembunyikan. Jadi itu yang kemudian kita soal dan alhamdulillah Siapa sekali. yang sembunyikan? Hari ini alhamdulillahnya deadline terlewati. Jadi Itu punya saya nggak hidup ya? yang tadinya jalan ya kemudian itu. Nah ini sebentar. Kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni berdasarkan Kepres 24 tahun 2016, 10 tahun lalu, dan si pembuat Kepres tidak diundang. Lah, kok Anda kegirangan? Bukannya bergandengan tangannya Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sebuah pemandangan yang sangat harmonis? Nggak ada salahnya kok, aman-aman aja. Justru ya kita bangga dan luar biasa, akhirnya pemimpin-pemimpin negara kita bersatu. Tapi bukankah ini bukan pertama kalinya Pak Jokowi tidak hadir? Dan kenapa cuma Pak Jokowi yang Anda highlight? Kenapa? Kenapa Pak SBY yang juga tidak hadir tidak Anda sebutkan namanya? Kenapa tidak Anda sebutkan? Aduh Roy, tahun lalu saat hari lahir Pancasila juga tidak ada Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Emang tidak ada. Tapi di hari 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, Pak Jokowi itu hadir sama Pak SBY. Yang nggak hadir Bu Mega. Itu yang harus kau tahu, Roy. Nggak usahlah kau menggoreng-goreng isu, memframing-framing isu yang tidak jelas, Roy. Nggak usah. Nggak mutu namanya, nggak mutu. Dan isu-isu kau itu yang kau framing sekarang, nggak ada bobotnya sama sekali. Dengar tuh tadi Polda tuh sudah mengumumkan berkas perkara sudah lengkap dan jaksa tidak mengembalikan berkasnya. Nah, sekarang jaksa dan Polda berkoordinasi untuk menyerahkan tersangkanya. Nah, tunggu aja, bentar lagi kau dijemput polisi. Bentar lagi kau kayaknya diborgol ya kan. Kita menunggu kapan momen of truth itu tiba, teman-teman. Kita menunggu. Pak Jokowi tidak diundang dalam hari perayaan Pancasila. Itu dikonfirmasi langsung oleh Pak Ajudan AKBP Pak Syarif. Ya, ini formasinya kawan-kawan. Tapi anehnya nenek datang ya, kita lihat di media ya. Bahkan sampai digandeng oleh Pak Prabowo. Oh, I see. Pokoknya kalau ini, jadi gini rumusnya guys ya. Kalau ada nenek, Pak Jokowi nggak ada, Pak SBY nggak ada. Betul. Nah, tapi kalau Pak Jokowi ada, si nenek nggak ada. Betul. Pak SBY ada. Itu aja. Kucing-kucingan. Muter-muter begitu aja. Atau ada apa ini? Ya, soalnya tadi gandengan tangan juga. Ini sinyal politik atau apa atau bagaimana? Nggak ada, aman-aman aja. Tulis, aman aja. tanggapan kalian di kolom komentar. Hidup Jokowi. Aman aja sih. Sebenarnya ya memang kenapa Ibu Mega hadir, karena kan ya itu dilaksanakan oleh BPIP. Kalau saya nggak salah ya, itu dilaksanakan oleh BPIP. Memang kepresnya seperti itu, teman-teman. Jadi otomatis Ibu Mega sebagai pembina atau apa gitu di BPIP, beliau pasti hadir di hari lahir Pancasila. Dan memang ya Pak Jokowi tidak pernah hadir sih sejak tahun kemarin, dan itu aman-aman aja. Mengenai Pak Prabowo bergandengan tangan dengan Ibu Mega, ya itu aman-aman aja, nggak ada sinyal politik apapun. Jangan kita mudah curiga ya kan, jangan kita mudah terprovokasi, jangan. Dan saya juga lihat video di Tok kemarin, katanya ada yang mengulas mengenai gandengan tangan ini, bahwa Ibu Mega itu ingin menggandeng Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo sebenarnya sudah tidak ingin digandeng Ibu Mega, tapi Ibu Mega memaksa gitu ya kan. Waduh, ada juga yang ngulas seperti itu, teman-teman. Jadi mengenai gandengan tangan ini udahlah, biar aja berlalu, nggak perlu kita termakan framing dari Roy Suryo, dari gerombolan pembenci, bahwa katanya ya Pak Jokowi tidak diundang. Ya udahlah, ngapain pula kalau nggak diundang, santai aja, jangan mudah tersinggung gitu, jangan. Kita sebagai orang yang waras, ya jangan ikut-ikutan dengan Roy Suryo, jangan. Dan satu lagi saya punya bukti juga. Ternyata bukti Pak nggak ada ya di panggilan oleh TPUA itu. Saya dengan Bang Arif, dia punya bukti di TPUA itu yang diundang ke UGM 15 April adalah saya dengan Pak Roy aja. Oh, dia kan ada. Bukti Pak kok bisa dari situ? Kok bisa dari situ kalau nggak ada? Saya tanya.
Gitu. Nyempil-nyempil dia berarti. Tifa, kamu mesti jujur ya. Pada waktu UGM kamu tuh nggak diundang ya, terus kamu muncul gitu ya. Terus katanya sih alasannya sedang ada kegiatan di UGM. Ya berarti kan ada yang ngundang. Bang Arif Yang Iksan, ngundang itu mungkin sudah secara resmi, bukan TPUA yang ngundang. Bang Arif Iksan tadi pagi nelpon saya. Sudah telepon ya. Ya, Oke. dia punya bukti bahwa TPUA itu katanya cuma 2 orang yang diundang. Ibu Kurnia sama Iya. Riza Fadila. Bukan Waktu yang di UGM ini ya peristiwanya. Itu saya dan Pak Roy Suryo. Oh, yang alumni. Oke. Terus sekarang pertanyaan, siapa yang ngundang bukti, Pak? Siapa yang undang Tifa? Bisa ditanya. Siapa yang undang Tifa? Iya. Nah, kalau kalian mengatakan saya penyusup, harusnya lebih kalian pertanyakan Bu Tifa, kok bisa ada di situ? Berarti dia Tifa itu penyusup. Lebih cocok dong sebenarnya dari deskripsi itu, kan? Iya. Ya kan gitu. Oke Bang, gitu aja lah Bang. Apakah Tifa benar-benar penyusup, teman-teman? Wah, ini Ketua mencurigakan sih. BM Mahasiswa Universitas Gajah Mada menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penggelapan dana penggalangan bantuan untuk Wow. mahasiswa penerima KIPK. Wow. Warganet mempertanyakan transparansi penggunaan dana, termasuk sisa dana yang disebut mencapai puluhan juta rupiah. Menanggapi polemik tersebut, BM UGM menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi, koordinasi, serta pengelolaan inisiatif penggalangan dana, serta berjanji menjadikannya sebagai evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Ya, ternyata suka nilep-nilep duit juga. Kenapa sih masalah KIP? Ujung-ujungnya minta maaf. Masa nggak cukup sih transferan yang dari tanda kutip itu? Kemarin tuh totalnya berapa? 31.800 something ya. Nah, padahal sebenarnya kan bukan ya. Panklusianan gitu kan. Ini salah satunya yang ini bukan? Dua deh ini. Berapa juta tuh dan terus ke nomor rekening yang ini bukan? Wow. Gini aja deh, mau kita spillin pelan-pelan terus atau spill sendiri? Lebih malu loh di-spillin pelan-pelan sama orang. Lagian kok kritik aja mesti dibayar. Wow, ini isu mengenai mantan ketua BEM UGM ini makin panas juga ya. Setelah beberapa kali dia menyerang Presiden Prabowo, menyerang program-program Presiden Prabowo, ya membuat plesetan-plesetan seperti MBG maling berkodok gizi, seperti SPPG Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Terus dia juga mengatakan bahwa ingin mengkonsolidasikan, membangun kekuatan, mengumpulkan massa. Katanya ya kalau kita dipimpin dengan orang bodoh dan segala macam ya dengan retorika-retorika yang dia miliki lah. Sok iye gitu ya kan, sok benar gitu. Padahal ya wah kalau kita dengarkan video barusan diduga dia ada main uang dengan dana KIP. Waduh. Dan saya juga tadi melihat sebuah video, kalau nggak salah dari Sylvia Chan juga videonya teman-teman. Bentar ya, saya buka dulu videonya. Ini menarik juga nih. Katanya mantan ketua BEM ini juga dibayar oleh koruptor. Diduganya dia dibayar oleh koruptor. Mana videonya ya? Bentar. Kadang yang paling berisik itu bukan mayoritas, tapi yang punya agenda. Belakangan ini lagi rame banget sama si Tio, ketua BEM UGM, yang ngolok-ngolok program presiden, Betul. ngata-ngatain presiden, merendahkan presiden. Narasinya keras, provokatif, seolah paling benar. Tapi ternyata ada akun anonim nih yang nge-DM, ngasih bukti. Katanya si Tio ini bukan sekedar idealis, tapi ada transaksi di balik omelannya, di balik apa yang disampaikan. Ada aliran dana, bahkan Ada aliran disebut-sebut dana. berkaitan dengan lingkaran politisi dan kasus korupsi. Waduh. Wow. Kalau ini benar, ini bukan kritik, ini framing, ini penggiringan opini. Dan publik berhak tahu. Kita ini negara demokrasi. Kritik itu sah, tapi kalau kritik dibayar, kalau gerakan mahasiswa jadi alat politik, itu bukan moral force, itu namanya political instrument. Indonesia butuh anak muda yang berpikir, bukan yang dipikirkan orang lain. Kalau mau melawan, lawan dengan data. Kalau mau bicara kebenaran, siap transparan. Karena ini era digital. Yang main api narasi, siap juga terbakar oleh fakta. Dan jangan lupa ya, buat ketua BEM UGM, belajar redistribusi pajak. Wow, banyak juga rupanya kasusnya ya. Dan ini masih dugaan teman-teman ya, masih praduga tak bersalah. Jadi masih omongan-omongan dunia maya lah, masih omongan-omongan warung kopi lah. Karena kan memang setiap orang itu punya jejak rekam dan punya jejak digital yang sulit untuk dihapus, sulit untuk dilenyapkan teman-teman. Makanya ya kita harus berhati-hati juga terhadap orang-orang yang selama ini kritis, yang selama ini selalu ngata-ngatain pemerintah, yang selama ini berlagak seperti oposisi. Karena kemarin itu sudah beredar bahwa antek-antek Soros ataupun
LSM, LSME atau NGO yang dibayar oleh Soros itu banyak banget dan anggarannya sangat fantastis. Dan dokumen yang bocor dari Kurawal kalau nggak salah ya, mereka memang salah satu tujuannya untuk membangun narasi untuk menentang kebijakan pemerintah dan juga menyiapkan narasi-narasi mungkin kontra terhadap pemerintah dari Gen Z, Gen Z. Dan tujuannya apa teman-teman? Tahu nggak kalian? 2029 kira-kira tokoh politik siapa yang mereka mau dukung nantinya? Ah, ini kan pasti pertarungan asing akan menghiasi pilpres kita. Tidak mungkinlah kekuatan asing tidak bermain teman-teman. Dan ya kita lihat saja nanti seperti apa kelanjutannya. Cerita dari Tio, cerita dari Soros dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada Roy Suryo. Jadi gimana nih Roy Suryo? Polda Metro Jaya kapan dia diangkut? Kapan dia berrompi orange? Kapan tangan mereka diborgol? Karena masyarakat sudah tidak sabar. Bahkan di kolom-kolom komentar saya itu masyarakat sudah bingung, sudah capek, sudah muak melihat kasus ini berlangsung lama. Apalagi melihat Roy Suryo sebebas-bebasnya, sesuka dia, itu ngomong di media, ngomong di podcast, merendahkan Pak Jokowi, merendahkan institusi negara, merendahkan orang lain. Itu yang dikerjakan setiap hari. Makanya masyarakat ini selalu disuguhi dengan tontonan yang tidak bermartabat dari orang yang pernah menjabat sebagai menteri. Ayolah Pak, segera selesaikan kasus ini biar kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu semakin tenang, semakin damai tanpa orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawannya. Untung si Tivo udah jarang muncul. Sekarang Roy Suryo bukan hampir setiap hari, tapi memang setiap hari dia muncul di media. Ngomong sana, ngomong sini, ngomong A, ngomong B. Bikin pusing tau. Iya gak sih? Tapi syukur, alhamdulillah hari ini akhirnya Polda Metro Jaya mengumumkan kalau berkas perkara Roy Suryo sudah lengkap. Dan sekarang jaksa serta Polda Metro berkoordinasi untuk pelimpahan barang bukti dan juga tersangka. Ini yang kita tunggu. Kapan gitu ya kan? Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.